Halo semuanya, kembali lagi dibahas materi gitu ya, dimana materi yang kita bahas masih terkait dengan polinomial. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu polinomial dan juga operasi-operasi pada polinomial. Nah, di video ketiga ini kita akan membahas terkait dengan kesamaan polinomial ya. Jadi kita akan bahas kesamaan polinomial. Nah, kesamaan polinomial sendiri biasanya digunakan jika ada salah satu suku banyak yang elemennya itu diketahuinya itu tidak lengkap. Nah, seperti apa? Biasanya nanti kita disuruh menentukan nilai koefisiennya ataupun nilai yang lainnya. Nah, untuk notasinya sendiri bagaimana gitu ya? Jadi, jika kita memiliki dua buah suku banyak dan dua suku banyak itu sama, jadi kayak gini. Jadi, kesamaan ya dari dua suku banyak atau polinomial ya, suku banyak fx misal dan gx gitu ya. Itu dia dinotasikan dengan fx ya, itu sama dengan gx. Jadi dia dinotasikannya di sini kalau kita perhatikan dia dengan garisnya itu ada 3. Itu berarti bahwa fungsi fx itu dia sama dengan gx. Nah, kita misal fungsi fx-nya ya, dia adalah misal an x pangkat n gitu ya, ditambah dengan an min 1 x pangkat n min 1 gitu ya. Kemudian sampai A1 x pangkat 1 ditambah dengan A0. Sedangkan untuk gx sendiri itu misalkan kita bn dari x pangkat n kemudian ditambah dengan bn min 1 x pangkat n min 1 kemudian ditambah sampai b1 x1 ditambah dengan b0. Nah, apabila fungsi fx ini ya dia sama dengan gx ya. Jadi apabila fungsi fx dia sama dengan gx, maka artinya apa? Maka artinya berlaku hubungan bahwa ya koefisien dari variabel berpangkat sama ya atau berpangkat sederajat itu adalah sama. Misalkan di sini ini kan sama-sama x-nya pangkat n. Ini x-nya pangkat n. Maka dia koefisiennya bernilai sama. Artinya bahwa an itu dia sama dengan bn. Ya. Berarti kalau an min 1 ya dia sama dengan bn min 1 gitu ya. Atau kalau a1 berarti dia sama dengan b1 sampai yang konstantanya dia juga sama gitu ya. A0 dia sama dengan B0. Nah, ini adalah bentuk kesamaan dari dua suku banyak jika dia dikatakan sama. Artinya koefisien dari variabel yang pangkatnya sama dia bernilai sama. Oke, kita akan coba contohkan terlebih dahulu. Kita akan contohkan, misal kita disuruh menentukan nilai dari A dan B gitu ya. Contoh, tentukan nilai ya dari A dan B dari sebuah persamaan, yaitu apabila misalkan x plus 5 dikalikan dengan ax plus b itu dia sama dengan ya 2x kuadrat ditambah dengan 7x dikurangi dengan 15. Oke, artinya langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyederhanakan yang di ruas sebelah kiri, di mana harus kita kalikan ya. Kita kalikan
Oke, kita langsung aja kalikan nih. Berarti X dikalikan dengan AX jadinya adalah AX kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan B jadinya adalah BX. Kemudian 5 dikalikan dengan AX jadinya adalah 5AX. Kemudian 5 kalikan dengan B jadinya 5B. Dan ini sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan 7X min 15. Nah, sampai sini jangan terburu-buru. Yaitu kita setelah ini harus bisa ya menggabungkan yang suku-sukunya itu sejenis dulu, terutama di ruas sebelah kiri. Ini AX kuadrat. Nah, di sini kalau kita perhatikan BX dan 5AX dia adalah suku yang sejenis. Maka kita dapat menuliskannya di dalam bentuk B ditambah dengan 5A X gitu ya, ditambah dengan 5B dia sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan 7X dikurangi dengan 15. Nah, setelah itu baru, karena dia sama, artinya tadi bahwa koefisien dari pangkat berderajat yang sama, dia nilainya sama gitu ya. Artinya, di sini nilai A, dia akan sama dengan 2. Ya. Jadi, A-nya dia sama dengan 2. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya itu bisa kita menggunakan persamaan yang ini, ya, yaitu B tambah 5A dia sama dengan 7. Atau bisa juga kita menggunakan yang konstanta ini. Artinya 5B dia sama dengan min 15. Nanti hasilnya apakah sama? Jelas sama. Misal, kita akan coba dua-duanya. Yang pertama kita akan menggunakan B ditambah dengan 5A dia sama dengan 7. Karena A-nya 2, maka kan B ditambah berarti 5 kali 2, ini 10 sama dengan 7. Sehingga kedua ruas kita kurangi dengan 10, B-nya kita temukan minus 3. Ini ketika kita menggunakan yang koefisien dari X. Kalau kita menggunakan yang konstanta, yaitu 5B sama dengan min 15, artinya ketika kedua ruas kita bagi dia dengan 5, maka B-nya dia sama dengan min 3. Jadi sama ya. Jadi boleh menggunakan yang manapun. Oke, kita akan coba ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan tentukan nilai M dan N dari kesamaan M per X min 1 ditambah dengan N per X plus 1 itu dia sama dengan 4 min 2X per 1 min X kuadrat. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu untuk suku banyak di bagian kiri. Di mana dia kalau kita sama dengankan berarti kita kalikan aja. X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Yang artinya bahwa nanti M-nya dia dikalikan dengan X plus 1. Kemudian untuk N-nya dia dikalikan dengan X min 1. Dan ini nilainya sama dengan 4 min 2X dibagi dengan 1 min X kuadrat. Setelah itu tinggal kita sederhanakan aja. Ini menjadi MX ditambah dengan M ditambah dengan NX dikurangi dengan N. Untuk yang bawah dengan menggunakan operasi perkalian pada suku banyak, dia kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi, ini berarti X kuadrat min X ditambah dengan X dikurangi dengan 1. Dan ini sama dengan 4 min 2X dibagi dengan 1 min X kuadrat. Nah, kemudian suku-suku yang sejenis ini, suku-suku yang sejenis kita satukan nih. Ini kan MX dan NX sejenis. Maka dia dapat dituliskan langsung aja dalam bentuk M plus NX gitu ya. Kemudian ditambah dengan M min N. Dan ini per gitu ya. Pernya kita sederhanakan juga. Kita operasikan min X tambah X, dia menjadi 0 sehingga bersisa X kuadrat dikurangi dengan 1. Dan ini sama dengan 4 min 2X per gitu ya. Nah, ini kan bentuk yang bawah, kalau kita perhatikan dia kan beda, padahal kan harus sama. Jadi agar sama bagaimana? Kita negatifkan yang di ruas sebelah
kanan, ini menjadi negatif dari X kuadrat min 1. Apakah dengan menegatifkan kita merubah nilai? Tidak, karena ini kita hanya membuat dia menjadi negatif agar nanti si penyebutnya ini sama. Nah, kemudian bentuknya, karena yang bawah itu udah sama, yang atas itu tinggal M plus NX ditambah dengan M min N. Kemudian ini negatifnya jadi pembagi, jadinya min 4 ditambah dengan 2X. Yang bawah sama ya. Nah, kemudian baru kita sama dengankan, dimana artinya koefisien dari X M plus N dia sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita tuliskan sebelah sini bahwa M plus N itu dia sama dengan 2, sedangkan untuk M min N-nya dia sama dengan minus 4. Kemudian tinggal kita lakukan eliminasi aja. Kita eliminasi, dia apa ini? Boleh dijumlahkan aja. Kalau dijumlahkan berarti tinggal 2M sama dengan minus 2. Berarti M-nya itu dia sama dengan min 1. Kalau M-nya min 1, kita tinggal substitusikan ke persamaan yang pertama. Berarti min 1 plus N dia sama dengan 2, artinya N-nya dia sama dengan 3. Maka nilai M dan N secara berturut-turut itu adalah min 1 dan juga 3. Oke, semuanya, semoga video penjelasan kita kali ini terkait dengan kesamaan suku banyak ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan permasalahan pada polinomial, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih.